Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat. Kemarin saya dengar tuh yang di Sumatera Barat, NII mulai bergerak. Dia berjanji akan menurunkan pemerintah sebelum 24. Itu yang saya dengar. Ini mereka mulai bergerak nih si NII. Ya, terus ketua, saya lihat video di Papua udah juga mulai bergerak. Mereka mau minta merdeka. Ya, mudah-mudahan tahun 23 lebih baiklah Indonesia lah. Banyak orang yang sadar. Bilang mengupayakan penegakan hukum yang sama bagi semua anak bangsa tanpa membeda-bedakan. Maka sekarang saya bertanya, Brewo, ketika umat Kristiani merayakan Natal dilarang, Anda di mana? Di mana ucapanmu? Di mana pembelaanmu? Anda kan hanya sibuk membaptis sana sini untuk menjadi nabi. Ya, sudahlah, retorika-retorika itu dari masa lalu. Stop. Ya, mungkin Anda nanti suatu menang, tapi ingat, ketika Anda menang, Indonesia ini akan hancur karena Anda sudah melakukan sesuatu langkah yang tidak tepat. Ya, ini Pandi USA mana Pandi USA nih? Cek suara Pandi. Asli tidak Asli, dipalsukan. oke. Selamat pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. Ini bakalan New Year ini in the next 48 hours. Ya udah deh, saya cuman pengen titip pesan aja lah. Ya, semoga semua lebih banyak berkat melimpah buat anak-anak Tuhan di seluruh Indonesia. Ya kan, supaya kita mengharapkan Indonesia merdeka dari penjajahan Arab di tahun yang baru. Makin banyak gereja dibangun, itu doa kita. Makin banyak orang bertobat, banyak orang kenal Yesus, lebih banyak lagi murtadin. Makin banyak kebenaran diberitakan. Itu aja, Pak. Mau jadi daripada ngomongin mengenai siapa itu sih namanya Yohanes Anis Wes Edan ya. Yohanes Anis Wes Edan. Iya, udah wasting time beneran deh. Ya, kita bisa mengharap lah Indonesia lebih baik dari tahun ini. Itu aja deh, gitu. Jadi ya lebih makmur. Terus ada yang ngomong katanya, makan babi nggak digaranti sukses. Siapa bilang kamu makan babi kamu pasti kaya, pasti pintar. Itu katanya, nyatanya di Papua semua makan babi, negaranya kacau. Iya, lu lihat forex itu ada di mana? Siapa yang ngambil hasil forex? Ya kan mereka kan kaya semua itu, kaya alam, kaya emas. Dirampok soalnya, miskinnya karena dirampok. Exactly, dirampok. Kalau kamu kasih mereka kemerdekaan, mereka pasti sukses. Dirampok sama Jakarta. Nah, kemarin saya dengar tuh yang di Sumatera Barat, NII mulai bergerak. Dia berjanji akan menurunkan pemerintah sebelum 24. Itu yang saya dengar. Ini mereka mulai bergerak nih si NII. Ya, terus ketua, saya lihat video di Papua udah juga mulai bergerak. Mereka mau minta merdeka. Ya, mudah-mudahan tahun 23 lebih baiklah Indonesia lah. Banyak orang yang sadar. Thank you. Iya, jadi memang channel ini tugasnya adalah menyadarkan Anda ya. Makanya kita gempur setiap hari dengan brainstorming ya. Brainstorming. Orang-orang Islam yang mendengar, saya malah bikin video-video pendek ya, 1 menit ya. Supaya Anda di brainstorming ya. Contohnya ini ya. Saya bikin. Ini penting ya brainstorming seperti ini saudara ya. Supaya Anda pintar. Brainstorming atau brainwashing? Brainstorming Pak. Kalau sudah brainstorming mereka baru kita brainwashing Pak. Brainstorming dulu, dihajar dulu, juder, kaget mereka semua. Mampus dah ya kan. Misalnya ini Nabi perampok. Kalau Islam will dominate the world, anjing juga nih. Kenapa sih kamu nggak mau hidup bareng-bareng sama kita, hidup berbagi? Ya, kami nggak bilang kamu kudu jadi budak kami, enggak. Kita hidup sama-sama berbagi.
Kami nggak mau melarang kamu Idul Fitri. Kita hidup sama-sama berbagi. Jangan larang kami Natalan. Bangsa juga ke orang-orang Islam ini ya kan. Saya kan brainstorming itu. Ya kan? Muhammad hobi perang. Ada 60 perang Muhammad. Ya. Yang 58 kali itu adalah ofensif. Apakah ofensif? Serangan aktif, saudara. Kepada orang kafir. Namanya apa ini, saudara? Penjajahan, saudara. Ini kan 60 perang Muhammad. Orang sudah tahu, tapi perlu disampaikan dengan cara yang berbeda, Pak Santi Amar. Ya kan, orang sudah tahu Muhammad ada 60 perang. Di Wikipedia ada, saya dari kecil, dari saya SD, saya sudah tahu ada 60 perang Muhammad. Ya kan, cuman saya kan nggak ngeh. 60 buah dibangga-banggakan, 60 perang Muhammad, ya, perang Badar, perang apa sih kan? Yang dua Muhammad membela diri, tapi dengan gagah berani Muhammad menyerang suku Quraisy, menyerang kerajaan ini, kerajaan itu. Kalau dipikir-pikir otaknya dipakai, nah, ini mesin kejut nalar nih N26 untuk nalar yang mati. Iya, ya, kita apa yang mau kita brainwashing kalau belum ada otaknya masih mati, nalarnya mati. Makanya kalau kita ini ya, kalau kita mau ini ya, brainstorming itu tadi, brainstormingnya, ya, apakah nyadar nggak orang Islam, ya? Makanya semua penyebaran Islam dilakukan dengan apa maksudnya? Pemaksaan, meminta haknya orang lain dengan paksa. Ya kan, melarang orang Natalan, melarang orang bikin gereja, bahkan gereja sudah berdiri saja diruntuhkan, dibakar, dibom dengan paksa. Islam selalu memaksa, selalu minta dengan paksa, tanpa paksaan, karena Islam itulah, ya, ialah bapamu dari semula, katanya Yesus kan, yaitu pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan, kata Tuhan Yesus. Ya kan? Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ngeri ya? Ngeri. Anda mau terima, mau enggak, tidak akan mengubah fakta. Ya? Itulah faktanya. Mau diapain nggak bisa dirubah faktanya. Ya kan? Dan semua perang itu dilakukan. Ya kan? Setelah dia tinggalkan ajaran Tuhan Yesus. Luar biasa ya. Iya, luar biasa. Oke, kita kurang 20 menit lagi. Pak Santi Amar mau menambahkan, Pak Santi Amar? Saya tambahkan, Pak Paul. Pastor. Ya. Jadi yang menggelitik saya itu adalah Nasdem. Ya. Nasdem membaptis atau menakdiskan ya si AB ini jadi nabi. Saya hanya melihat dari sisi ini, Pak Paul, ya. Ini adalah suatu penyakit yang menghinggapi parpol di Indonesia. Saya katakan itu penyakit atau virus lah. Ya, ini tidak bisa disangkal. Dua virus yang selalu mengidap parpol di Indonesia, dan saya selalu berkeyakinan parpol lah yang merusak negara Republik Indonesia ini. Apa itu virusnya? Virus oligarki dan virus kartel. Nah, sekarang kita memahami Nasdem ini, apa sih sosok Nasdem ini? Benar nggak ini si Brewo ini? Nah, mungkin Brewo saya lebih bagus lah ya, dan lebih terpercaya daripada si Brewo yang satu itu. Benar nggak si Brewo ini ngomongnya ini? Kita coba dulu lihat dulu apa itu format ya, anggaran dasar, portofolio daripada Nasdem ini secara hukum yang diakui negara, kemudian program-programnya. Saya mau mulai begini, singkat aja ya.
Nasdem ini adalah partai nasional demokratik, ya, nasional demokratis. Dia menamakan dirinya Restorasi Indonesia. Maka kita akan bertanya, apa yang Anda restorasi? Apa itu pengertian restorasi? Ada dua, ya. Restorasi itu pengembalian atau pemulihan sesuatu kepada bentuk dan kondisi semula. Jadi restorasi Indonesia. Nah, itu satu. Yang kedua, restorasi itu ya seperti yang kita ketahui bahwa itu adalah gerbong kereta api, ya, di mana para penumpang makan di situ bareng-bareng. Jadi kalau kita lihat dari perilaku, nanti akan saya jelaskan secara singkat saja. Bapak Ibu bisa menyimpulkan restorasi yang dimaksudkan oleh si Brewo ini apa? Mau makan bareng-bareng dengan kompanyonnya di satu gerbong, ya, di negara ini, ya, makan bareng-bareng, yang lain nggak peduli dia. Mereka santai-santai gitu, ya. Apakah begitu? Tapi kecenderungannya kelihatannya begitu. Nah, kita akan mulai. Yang kedua, lihat itu logo daripada Nasdem. Ya, itu gambar apa itu? Itu adalah bulan sabit yang belum selesai, ya. Walaupun itu narasinya begini bagono, tapi bagi kita itu adalah bulan sabit yang belum selesai. Bapak Ibu perhatikan. Jadi ada di situ kamuflase, ya, yang kita tidak bisa pegang 100% apa yang ditampilkan atau dipercakapkan. Nasdem samakan Anies dengan Nabi. Nah, Sorry Pak, lanjut. jadi perilaku ini adalah itu sah-sah aja kalau menurut si Brewo itu. Dan ini yang kurang ajarnya itu saya bilang. Pertama, kalau dia bahasanya bahasa Nabi, anggaran dasarnya ini. Tetapi pelaksanaannya apa? Dia curi start kampanye. Partai apaan ini? Dia bilang saya partai beretika. Ini adalah partai tidak beretika. Saya partai bermoral, tidak partai bermoral. Amoral. Nah, oke. Sekarang begini. Di anggaran dasar daripada Nasdem ini, ada dua, kita lihat. Ada dia sebut manifesto, kemudian ada pembukaan. Tapi antara manifesto dengan pembukaan sebenarnya itu adalah suatu perbedaan yang mestinya mencolok, ya. Tetapi ini isinya kurang lebih sama. Nah, ada 6 butir manifesto daripada si Nasdem ini. Saya akan singkat aja. Pertama, mengakui reformasi. Oh, mengakui, iya. Tetapi dia menolak demokrasi yang hanya sekedar merumitkan tata cara pemerintahan. Apa yang dipersulit, ya? Kemudian menolak demokrasi yang hanya menghasilkan rutinitas, menolak demokrasi, mencita-citakan demokrasi Indonesia yang matang. Yang matang itu kayak apa? Ya, kalau dia bilang restorasi Indonesia, emang benar sempurna Indonesia yang dulu. Jadi ini si Brewo ini muter-muter gitu, sama dengan ontak, muter-muter gitu, ya. Kemudian dia bilang begini, tempat persandingan keberagaman dengan kesatuan. Di mana itu, Brewo? Di mana? Itu kan teorimu. Dinamika dan ketertiban, di mana dinamika dan ketertiban? Kompetisi dengan persamaan omong kosong, kebebasan dengan kesejahteraan omong kosong, berbasis warga negara yang kuat omong kosong. Itu hanya sui-sui lah. Saya pinjam istilah teman dari sana, ya. Nah, mukadimah anggaran dasar daripada Nasdem, saya bukan menjelek-jelekkan. Ini adalah yang tersurat dan resmi diakui oleh negara. Anehnya negara Kemenkumham diam-diam saja. Ini mah berarti juga mungkin apa, main tanda tangan aja ini kan. Mestinya dia cek. Memang, ya, itu apa namanya, asasnya dia Pancasila, Pak. Asasnya Pancasila, asas, ya. Itu apa itu asas? Asas itu adalah prinsip dasar yang menjadi acuan berpikir seseorang dalam mengambil keputusan yang penting. Baguslah asasnya itu kan teori. Tetapi dasarnya dia tidak sebutkan. Dasarnya Undang-Undang Dasar 45 atau apa khilafah. Nah, ini lagi. Jadi selalu ada space kosong atau ruang kosong yang nanti suatu bisa diisi oleh aturan atau undang-undang yang lain. Ini jahatnya ini kawan ini. Ya, tidak disebutkan dasarnya apa, fondasinya. Ya. Kemudian cita-citanya, ini Pak, saya itu agak aneh ini, ya, aneh ini di si Nasdem ini. Saya baca di anggaran dasarnya visi dengan misi, kemudian saya baca itu namanya garis-garis besar haluan partai. Masih lebih bagus kita punya Pak Paul, garis-garis besar haluan Galarua. Oh, masih lebih bagus kalau saya banding-bandingkan. Salah ini.
ada perbedaan yang signifikan visi yang dicantumkan di anggaran dasar dengan visi yang dicantumkan di dalam garis besar haluan negara, garis besar haluan partai dia. Ini kan sesuatu yang aneh. Sesuatu yang aneh. Jadi ada suatu kamuflase. Kemudian ada yang mencolok ini mungkin mengherankan ya. Di dalam misi dia yang tersurat di anggaran dasarnya itu, ya, dia ada 3 itu sebenarnya. Yang pertama adalah misinya membangun politik demokratis berkeadilan. Apa definisinya ini juga nggak tahu. Saya takutnya ini nanti adalah yang disebut dengan khilafah itu mungkin dia tinggal masukkan aja distantolkan. Kemudian yang kedua menciptakan demokrasi ekonomi. Apa Anda menciptakan? Pasal 33 kan sudah jelas di situ. Tapi apakah kader Anda di DPR sana berjuang untuk itu atau tidak? Apakah kader Anda di kementerian berjuang itu atau tidak? Nah, jadi Anda harus jujur ini. Ya. Kalau misalnya rakyat bertanya, ya pilih kami dong, pilih Gundurmu. Ini aja yang sudah dipilih Anda naik jumlah anggotanya dipercaya rakyat tidak berbuat apa-apa. Nah yang ketiga Pak, ya ada di sini namanya yang kedua menciptakan demokrasi ekonomi. Dia definisikan ini apa Pak? Nanti kalau saya sebutkan mungkin teman-teman kaget. Distribusi ekonomi yang adil dan merata. Ini prinsip apa ini? Prinsip komunis. Ya, distribusi ekonomi yang adil dan merata. Komunis itu kan. Jadi sudahlah, ya jangan bicara yang aneh-aneh. Jadi ini semua dengan penuh dengan tipu-tipu. Kalau orang Papua bilang atau orang Ambon bilang tipu-tipu. Kok jangan tipu-tipu beta. Nah, kemudian, nah ini yang saya katakan tadi, visi di anggaran dasar dengan visi di garis-garis besar haluan partainya itu beda. Saya bacakan Pak ya, aneh ini. Ya. Kalau visi di anggaran dasar itu disebut Indonesia yang merdeka sebagai negara bangsa, ya, ya, berdaulat secara ekonomi dan bermartabat dalam budaya. Sebagai negara bangsa memang dari dulu sudah di negara bangsa, jadi tidak perlu Anda bicara negara bangsa. Sekarang negara bangsa itu jalan atau tidak kan gitu, ya. Jadi jangan bodohi rakyat. Itu yang mau saya katakan, jangan bodohi. Apa negara bangsa sebelum partai Nasdem ini yang lahir pada tanggal 2 Februari ya, pada tanggal 1 Februari 2011 ini udah negara bangsa. Hanya saya ingatkan ya para partai, kalau Anda hanya bicara negara bangsa, pahami negara bangsa adalah konsensus. Kalau misalnya partai, Anda sebagai partai tidak mengawal ini, maka mungkin masyarakat hukum adat akan minta merdeka. Nggak perlu gitu. Kami ini tidak perlu Anda, karena Anda tidak memperjuangkan rakyat. Walaupun omongan Anda di sini begitu ya. Nah, itu Pak, berdaulat secara ekonomi dan bermartabat dalam budaya. Nah, sekarang apa visi dia di garis-garis haluan partai itu, garis-garis besar haluan partai? Ya. Mewujudkan Partai Nasdem sebagai partai politik yang ideologis. Ideologis apa? Kenapa dia tidak sebutkan partai politik yang berideologi Pancasila? Nah, selalu dia sisakan di situ ruang kosong, semacam kabinet kosong. Kalau nanti dia berkuasa disorongkan di situ ideologi apa? Yang saya maksud itu ideologi ini, yang bukan Pancasila. Kan tipu-tipu lagi kan? Modern dengan struktur yang terpimpin dan kader yang militan, berbasis massa serta mengedepankan politik gagasan yang mampu mendorong Indonesia maju. Memang hanya gagasan yang bisa mendorong Indonesia maju. Yang bisa mendorong Indonesia maju adalah semangat persatuan itu. Misinya apa? Ya, berbeda Pak. Nah, jadi apa yang mau saya katakan di sini, Nasdem ini terserahlah ya teman-teman menilai. Kita lihat postur yang tersurat dengan praktek. Kalau prakteknya saja sudah berbeda dengan ini, yang kita sayangkan kenapa pemerintah diam saja. Anda partai ya, Anda kan mengaku secara anggaran dasar begini, kenapa Anda berperilaku berbeda dengan anggaran dasar? Mestinya Mendagri tekor, mestinya Kemenkumham tekor. Sama lagi kan, ini yang bikin kita rakyat ini tidak sejahtera dengan cara-cara kerja penyelenggara negara ini. Ada apa dengan Anda? Ya kan? Jadi tidak heran si Nasdem ini ya
Kalau mungkin si nasi ini ya, nasi adem atau nasi apa ini ya, jadi bukan nasional demokratik dan apa namanya itu melakukan suatu trik-trik ya yang bombastis, diberi nabila, bapak-bapak atau ibu-ibu dimanapun di seluruh dunia ini, Indonesia ini, ya di Indonesia, definisi nabi itu yang Anda pakai nabi apa? Kalau menurut definisi sampean itu, Brewo, ya samanya itu. Ya. Kalau kami nabinya bukan itu tadi Pak Paulus sudah bikin perbandingan 3 kan. Jadi teman-teman, seluruh rakyat Indonesia dimanapun nggak usah percaya nabi apa? Kalau orang Batak nabi rong itu yang hitam itu kan adalah lambang daripada setan. Gitu. Itu nabi rong, itu nggak usah percaya teman-teman yang ada di Sipiongot. Sipiongot itu adalah kalau saya bilang Sipiongot pasti boleh selesai ketawa itu. Itu adalah gudangnya mencetak para ustadz itu di Sipiongot sana Sumatera Selatan atau di mana-mana. Anda nggak usah percaya, ngibul. Indonesia akan hancur kalau dipimpin oleh orang yang tidak berkarakter. Di sini dia bilang demokrasi ekonomi, dia watak pun jual kok. Wong di DKI Jakarta ini ada menenggelamkan ini, bikin itu menghabiskan uang rakyat, sogok sana, sogok sini, mau bikin berkarakter, berpendidikan, sudahlah. Ya, Bapak Brewok, nggak usah macam-macam lah bagi kita ini, nggak usah tipu-tipu lah. Ya, dibikin nama Johannes. Saya tahu orang-orang Kristen yang di Jakarta ini, pendeta-pendeta, saya diajak, dia cerita, Pak Silalahi, kita pilih ini, kenapa? Bagus, sesudah dia jadi gubernur, ada izin ini, didirikan gereja ini, ada izinnya itu. Dalam hati saya, lu mah mikirin diri lu sendiri, negara ini lu nggak pikirin, bagi dia mah kecil itu. Nanti berkuasa lu ditebas juga, lu nggak berdaya. Cuma saya nggak ngomong. Saya sangat menyayangkan sikap para pendeta yang demikian. Kenapa begitu otaknya itu begitu beku ya, tidak bisa melihat secara itu real gitu. Nuraninya itu gimana? Mungkin udah ditutup dengan uang. Jadi ini yang saya sangat sesalkan partai-partai. Saya sih berharap pemerintah harus bersikap begini. Ya, harus bersikap ini kepada partai. Cabut gitu. Cabut kalau begini partai. Karena Anda bertindak tidak sesuai dengan konstitusi yang Anda telah kita sepakati bersama. Itu tadi yang Pastor Paul bilang, Kemenkumham juga tidak berdaya. Nah, memang tidak diberdayakan atau apa? Atau sudah saling pegang itu kan tertutup. Jadi itu aja dulu dari saya, Pak. Nanti ke depan ini kita harus lebih gencar dalam arti bukan karena kita tidak suka subjektif atau punya preferensi tersendiri terhadap orang-orang tertentu, bukan. Tetapi ini adalah demi menyelamatkan Indonesia. Saya tekankan sekali lagi, Indonesia adalah negara bangsa. Ya, yang berdiri karena konsensus. Ketika misalnya Anda, para partai yang merasa hebat, Anda bukan pemegang kedaulatan rakyat loh para partai ya. Anda sebenarnya adalah penilik kedaulatan rakyat. Anda tidak setuju dengan saya, itu. Ya, penerima kedaulatan rakyat adalah lembaga negara dan Anda bukan lembaga negara. Anda bukan lembaga negara. Jadi karena kita adalah nation state atau negara bangsa, ya, yang merupakan deconfession, ini adalah kemerdekaan budaya. Kalau kami nanti lebih baik kami merdeka. Buat apa bergabung dengan negara yang hanya mengutamakan ke kelompok tertentu? Ada lagi di sini, Pak Paul, satu saya tekankan itu. Dia bilang mengupayakan penegakan hukum yang sama bagi semua anak bangsa tanpa membeda-bedakan. Maka sekarang saya bertanya, Brewo, ketika umat Kristiani merayakan Natal, dilarang, Anda di mana? Di mana ucapanmu? Di mana pembelaanmu? Anda kan hanya sibuk membaptis sana sini untuk menjadi nabi. Ya, sudahlah, retorika itu adalah masa lalu. Stop. Ya, mungkin Anda nanti suatu menang, tapi ingat, ketika Anda menang, Indonesia ini akan hancur. Karena Anda sudah melakukan sesuatu, langkah yang tidak tepat. Pembina Anda mundur. Siswono sama si siapa itu? Endar Diasto mundur. Berarti kepemimpinan Anda itu tidak demokratis. Jadi omong kosong. Ya. Terima kasih Pastor Paul. Saya harus bicara keras dalam artian ini, saya objektif saja. Saya tidak ada perasaan benci, tidak ada. Bekerjalah sesuai dengan aturan yang ada di Indonesia. Anda bilang merestorasi Indonesia. Indonesia yang mana yang Anda maksud?
Itu kan merestorasi, mengembalikan seperti sedia kala. Indonesia yang mana Anda maksud? Jadi saya lebih cenderung restorasi yang Anda maksudkan adalah Nasdem makan bersama ya di gerbong kereta api. Itu berarti nanti kalau Anda menang, jagoan Anda menang, Anda akan berpesta pora di suatu wilayah tertentu, yang lain Anda tidak masa bodoh, Anda happy-happy berjalan gitu. Itulah restorasi Indonesia model Nasdem. Terima kasih, selamat malam Indonesia. Pastor Paul. Ya, oke. Kita akan tutup pertemuan kita malam ini. Sebentar, ini Kopi Kristi ada di sini nggak? Kopi Kristi. Kopi Kristi. Yo, malam. Ya, Kopi Kristi. Berdoa buat kita semua ya, kita tutup ya supaya nggak kelamaan, karena ini kan masih dalam suasana Natal, semua daripada sibuk, saya juga lagi sibuk, saya sempatkan buat live ini. Ya, silakan tutup. Oke, baik. Mari kita bersatu dalam doa.